Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life. Setiap hari Jumat jam 11 malam. Hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa Batam TV. Bagaimana keadaan Anda pada malam hari ini? Kami, tim New Lab, selalu percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap sebagaimana siaran New Lab pada malam hari ini. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif. Bila pemirsa memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda bisa menghubungi kami melalui SMS di nomor 0819 081 77771, atau mungkin Anda dapat melihat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ya, apapun permasalahan yang pemirsa hadapi, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau Anda merasa tidak ada jalan keluarnya di dalam masalah kehidupan Anda, jangan ragu lagi untuk meng-SMS kami di 0819 081 77771. Ya pemirsa, pada malam hari ini kita mengangkat tema yang sangat spesial yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Pada malam hari ini, siaran New Lab di Batam TV mengangkat tema SBT Movement Batam. Ya, untuk tidak berlama-lama pemirsa, pada malam hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber dari tim New Lab dan tamu dari SBT Movement Batam. Ya, untuk tidak berlama-lama kita langsung sapa. Ya, selamat malam Ibu Erni. Selamat malam, Shalom. Ya, selamat malam Pak Bagus. Ya. Selamat malam Ana. Ya, gimana kabarnya Ibu sama Bapak? Yang jelas tetap luar biasa, dahsyat dan mantap. Oh, luar biasa sekali. Ya, malam hari ini kok temanya ya tampak berbeda. SBT Movement Batam. Kenapa ya bisa mengangkat tema ini? Kan mungkin pemirsa kurang begitu mengerti, mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin Ibu Erni bisa memperkenalkan kepada pemirsa Ya. Apa sih Bu yang dilakukan oleh XBT Movement ini? Kalau movement itu pergerakan ya. Ya. Terus XBT itu apa ya Bu ya? Malam para pemirsa, Pak Yohanes. XBT Movement itu, XBT itu singkatan dari Sex Behavior Transformation Movement. Jadi satu kegerakan transformasi perilaku seks. Nah itu kegerakan yang pernah kita lakukan dari tahun 2010 sampai 2013, khusus kepada para remaja, pada siswa-siswi yang ada di Kota Batam ini. Kami adakan dari 2010, 11, 12, dan 2013. Sudah berjalan sekitar 4 tahun ya Bu? Iya, betul. Ibu mungkin pernah mengadakan acara atau seminar-seminar seperti itu? Acara itu sudah pernah diadakan di 2010, kita mengadakan di gedung yang di Sumatera Sumatera Promotion Promotion. Center ya Bu. Ya. Kita mengadakan di situ. Tahun kedua, ya sekitar 4.000 siswa-siswi SMA, SMK di Kota Batam ini, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Kemudian tahun 2011 kita adakan di Hotel Pacific di Jodoh. Kemudian 2012 kembali kita ngadakan lagi di Gedung Beringin tersebut ya. Dan 2013 kita adakan di Hotel Penuin. Hotel Penuin. Jadi sudah 4 tahun berturut-turut kita lakukan edukasi khusus kepada para remaja, siswa-siswi yang ada di Kota Batam. Nah, mungkin boleh Ibu jelaskan secara kebetulan saya pernah hadir ya Bu di seminar, jadi saya tahu. Tapi buat pemirsa mungkin secara gambaran garis besar tadi Bu sudah jelaskan ya. Tapi boleh nggak Bu dijelaskan secara lebih detail tapi singkat, kira-kira apa saja sih Bu yang dibahas di dalam seminar itu dan kenapa kok fokusnya itu kepada anak-anak ya atau remaja? Ya, sebetulnya kegerakan XBT Movement ini tidak spesialisasi, difokuskan kepada anak-anak, Pak Yohanes. Baik, ya. Semua lapisan sebetulnya, mulai dari orang dewasa sampai kepada anak-anak. Ya. Kami mulai 2010 waktu itu bersama Dr. Andik Wijaya. Dr. Andik Wijaya memiliki passion ya untuk beliau adalah seorang dokter medical reproduktif di mana beliau sangat terbeban melihat kondisi hari-hari ini dan kemudian dia sharekan passionnya kepada kami tim di Batam. Akhirnya kami di Batam kami menangkap visi tersebut dan kami 2010 melakukan seminar baik untuk leader, couple maupun untuk student. Jadi ada track leader, couple, student, dan parenting. Oh, jadi tidak hanya untuk anak remaja ya? Tidak. Baik. Cuman tahun berikutnya kami lebih fokus kepada anak-anak. Karena anak-anak ini kan mungkin kalau orang dewasa sudah memiliki pemahaman yang lebih bagus ya perihal pendidikan seks, mungkin sebagian besar. Tetapi bagi anak-anak ini yang masih dalam masa pancaroba, mereka keingintahuannya itu sangat tinggi gitu loh Pak Yohanes, sehingga kami pikir hal ini sangat perlu ya, karena kita tahu bersama bahwa setiap anak-anak kita dengan kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa hari-hari ini, dalam sebuah gadget yang kecil itu kita bisa masuk ke segala dunia ya istilahnya, belahan dunia manapun, sehingga sepertinya tidak ada batas lagi untuk anak-anak kita untuk mengakses segala hal yang mungkin sebetulnya secara usia saat ini belum waktu untuk mereka, khususnya dalam hal seks ya. Kalau misalnya materi dari XBT-nya sendiri untuk usia misalnya anak-anak, remaja atau dewasa, ada perbedaan atau sama gitu Bu yang didapat? Pasti berbeda. Jadi audiensnya kan berbeda, Bu Anu. Jadi karena berbeda ya penyampaian materinya sesuai dengan usia mereka. Sesuai dengan usia mereka. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak kita hari-hari ini mungkin dia sudah melihat jauh lebih banyak. Ya, namun dia tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup sehingga dia tidak ada saring hal yang bisa menyaring yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Ya, nah kami mau ingatkan kembali buat pemirsa yang pada malam hari ini mungkin ingin bertanya lebih lanjut kepada tamu kami pada malam hari ini tentang pendidikan seks atau mengenai permasalahan dalam kehidupan Anda boleh SMS di 0819 081 77 771. Ya Bu, kalau misalnya kita lihat di layar televisi ini kan ada XBT Moment, terus PIC, nomor kontak gitu ya, ada nomor handphonenya. Mungkin boleh dijelaskan, nanti pemirsa bertanya-tanya apa gitu. Sejak tahun 2010 sampai 2013 kami mengadakan satu kegerakan, yaitu melakukan seminar baik untuk siswa, untuk para leader, dan di tahun 2013 kami mengadakan seminar khusus untuk biblikomedik seksologi pertama. Jadi biblikomedik seksologi pertama itu kami mengadakan di UIB. UIB waktu itu para pesertanya yaitu para hamba-hamba Tuhan. Tujuannya supaya setiap hamba Tuhan, setiap pemimpin diberi pembekalan yang cukup. Di mana waktu itu narasumbernya adalah Dr. Andik sendiri. Di tahun 2014 kami para PIC dari nasional
dari Yada Institute di mana yang dipimpin oleh Dr. Andik, kami diberikan training, train to be trainer artinya. Sehingga kami di saat ini di 2015 kami diberi materi-materi tertentu di mana untuk track student, parenting maupun couple dan leader untuk kami bisa sharekan di lokal daerah masing-masing, Bu Ana. Jadi kalau di Batam secara lokal bisa kontak kami dari tim, kami akan menyampaikan materi tersebut untuk memberkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, baik sekolah Kristen atau sekolah Katolik atau yang merasa hal ini perlu, khususnya untuk parenting, sehingga orang tua tahu apa sih yang harus sebagai parent, sebagai orang tua, apa hal-hal kiat-kiat apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita harus lakukan supaya bisa memagari anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak jatuh ke dalam dosa seks dalam hal ini. Itu. Dan Tapi itu kan bisa menghubungi kontak nomor yang tadi di situ. nomor yang Iya, tertera di iya, layar iya. kaca Anda ya. Iya. Ya. Tadi dipungut biaya atau ada biaya? Oh enggak, ini enggak ada biaya, ini Oh, gratis Pak. Wah, luar biasa ya. Yang penting kami disediakan dikumpulkan, mungkin kalau ada beberapa sekolah kumpulkan, atau pas ada pertemuan orang tua murid di sekolah-sekolah tertentu, ada pertemuan orang tua murid, kumpulkan semua orang tua murid kami, sebagaimana kami akan memberikan edukasi, dalam arti kami akan sharekan sebetulnya parenting itu apa gitu. Apa tanggung jawab kita sebagai orang tua? Ya, apa harapan kita? Pasti kita memiliki harapan besar untuk membawa anak-anak kita masuk kepada satu tahap kehidupan di mana mereka bisa melewati masa pancaroba ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi yang penting sekolah atau yang ingin Gereja mengundang atau apa. itu menyediakan sarana, tempat gitu ya Bu ya, Ibu ya. dan tim akan hadir dan memberikan materi. Ya, betul. Kira-kira begitu ya. Iya, iya. Waktunya nggak lama, paling 1,5 jam. Oh, baik ya. Ya. Ana ada yang mau ditanyakan? Luar biasa sekali. Yang mungkin mengingatkan pemirsa kembali ya, mungkin pemirsa pada malam hari ini masih ingin bertanya lebih lanjut tentang pendidikan seks, apakah itu bisa kepada anak-anak ya, dihimbau kepada anak-anak atau tidak. Pemirsa jangan ragu, pemirsa bisa langsung kepada tamu kita pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, Bu, kan kadang kita hidup di Indonesia ya, kadang orang berpikir bahwa mengajarkan pendidikan seks ke anak-anak itu tabu gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu? Kalau dibilang tabu, ya mungkin ya di Indonesia. Tetapi kalau untuk pendidikan seks anak, saya pikir itu menjadi tanggung jawab orang tua ya, untuk bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita, saya sangat meyakini di sekolah-sekolah anak-anak kita, kalau pada saat dia mulai kelas 4, kelas 5, dari sekolah pasti akan menjelaskan bahwa seorang anak pria dan anak wanita itu pasti berbeda secara fisiknya, pertumbuhannya, perkembangan hormon dalam tubuhnya itu pasti berbeda. Sehingga dari sekolah juga akan memberikan pendidikan tersebut. Tetapi Mbak Ana jangan heran, zaman sekarang anak-anak tuh mungkin kita pikir itu tabu, tapi mungkin tanpa kita sadari mereka juga sudah mengakses banyak hal lewat gadget yang mungkin kita kasih ya Pak Yohanes, atau lewat media yang ada, iklan yang ada, atau film-film yang ada. Anak-anak sudah tahu, sudah melihat sebenarnya. Sekarang tujuannya yaitu bagaimana kita mengedukasi mereka sehingga mereka tahu batasan-batasannya sampai di mana. Itu mungkin yang lebih penting ya menurut saya, bukan konteks tabunya. Mungkin ada juga kan masyarakat yang berpikir nanti kalau misalnya kita mengenalkan pendidikan seks kepada anak, anak jadi tahu dan bahkan terjerumus seperti itu, Bu. Kan contoh kasus banyak anak-anak di bawah umur seperti itu belum menikah, sudah hamil di luar nikah karena mereka sudah mengetahui pendidikan seks. Sebenarnya bukan karena mereka mengetahui pendidikan seks. Kalau mereka mengetahui pendidikan seks, saya yakin mereka tidak akan jatuh dalam dosa, artinya hamil sebelum menikah. Bahkan survei ada 1 tahun itu 3 juta kasus aborsi terjadi di Indonesia. Wow. Bukan di luar negeri, di Indonesia itu ada 3 juta kasus aborsi. Aborsi yaitu anak-anak remaja. Mungkin di media kita juga sering nonton ya, di media, di TV, di mana ditontonkan bagaimana anak-anak SD memperkosa anak TK, dan itu bukan pendidikan seks.
Saya pikir itu karena pengaruh dari media yang tidak bisa anak-anak itu saring dan mereka terobsesi dan mereka melakukan. Kalau mereka dibekali dengan edukasi atau pendidikan seks yang benar, saya sangat yakin bahwa anak-anak itu tidak akan melakukan karena dia tahu ada resikonya. Kalau dia melakukan pasti ada resikonya. Kalau dia tidak hamil, dia akan kena penyakit mungkin. Ya, seperti itu. Jadi kita mengenalkan kepada anak itu saat anak usia berapa sih Bu? Kalau misalnya kan yang lebih penting orang tua terlebih dahulu yang mengajarkan sebenarnya. Sebenarnya bukan masalah batas usia, tergantung bagaimana perkembangan anak tersebut. Kalau anak, saya kasih contoh ya Pak Yohanes, saya punya anak waktu dia SD mulai kelas SD ya, SMP. Waktu SMP dia mengatakan, Mami, kok si ini sudah, kita tahu ya kalau anak-anak itu akan tumbuh, hormonnya akan bertumbuh, mulai di akil balik atau ada mimpi lah katanya, atau mulai ada tumbuh rambut di kelamin dan lain sebagainya. Dia suka mengatakan, Mami, kok teman-teman katanya sudah ada, aku kok belum katanya. Saya hanya mengatakan ke anak-anak, ada waktunya nanti kamu tuh. Jadi sebenarnya bagaimana orang tua mengajarkan pendidikan seks itu tidak ada cara lain selain yaitu kehidupan sehari-hari, bagaimana keterbukaan anak sama kita. Anak harus terbuka sama kita, apapun yang terjadi dalam diri dia mau terbuka, sehingga kita bisa sebagai orang tua bisa menjelaskan yang tepat, yang benar. Gitu. Yang penting mungkin jangan jangan dimarahi ya Bu. Iya, Ya. Mungkin anak betul. kan ingin bertanya kepada orang tua, kita jangan marahi, jangan kita bilang itu nggak pantas kamu tanya seperti itu, porno atau bagaimana gitu ya. Mungkin reaksi kita ya Bu ya, yang paling penting. Betul. Karena sebenarnya Pak Yohanes, sebenarnya seks itu nggak dosa kok. Kalau Tuhan itu menganugerahkan seks itu kepada kita, tapi yang ditempatkan pada tempat yang benar, waktu yang tepat. Jadi bukan sembarangan. Jadi bukan yang dosa sebenarnya. Tetapi kalau dilakukan tidak pada tempat yang tepat, tidak melalui satu pernikahan yang kudus, ya itu yang menjadi dosa. Seks itu sebenarnya tidak dosa. Itu. Oke, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun. Mungkin Anda merasa seorang diri, atau mungkin Anda merasa tidak ada jalan keluar bagi masalah yang Anda alami, atau Anda mungkin mau bertanya mengenai tema yang kita angkat pada malam hari ini. Anda bisa langsung mengirimkan SMS kepada kami di 0819 081 77771. Ya, di Indonesia ini penting sekali nggak Bu mengarahkan orang tua supaya mereka memberi wawasan kepada anak-anaknya tentang seks tersebut? Sebenarnya konteksnya kita nggak melihat kepada dalam konteks seksnya ya, tetapi saya pikir sebagai orang tua tugas parenting itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kita parenting itu bukan berarti saya harus setiap hari panggil anak, ayo kita PA, ayo kita diajar, diomongin, diceramahin, bukan. Anak udah capek dengar itu. Tetapi kehidupan kita lah yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu yang lebih penting menurut saya ya. Kalau parenting itu seperti itu. Jadi bukan hanya konteks seks ya. Pada materi kami, parenting itu adalah salah satu materi di mana orang tua contoh merokok gitu. Anak-anak kecil tuh merokok, umur 6 tahun merokok. Nah, ditanya kenapa? Habisnya papa merokok, abang merokok. Jadi anak-anak itu meniru, mencontoh apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Jadi konteks seks juga sedemikian. Jadi kita yang harus bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita supaya mereka paham seks itu tidak dosa sebenarnya kalau dilakukan pada waktu yang tepat, pada usia yang sudah tepat. Jadi tidak pada usia masih sekolah gitu loh ya. Itu. Kalau pandangan Pak Bagus sendiri nih sebagai narasumber mengenai pendidikan seks kepada anak-anak, bagaimana Pak? Ya memang kan karena tadi yang Bu Erni jelaskan ya, sekarang dunia internet ya, kita pun tidak bisa mengawasi anak-anak sepanjang waktu, orang tua juga semakin sibuk ya waktunya untuk yang lebih kuantitas ya itu semakin berkurang. Nah sehingga anak-anak akan menemukan hal-hal baru di dalam internet yang seringkali mungkin juga tidak benar ya informasinya.
dan yang ditonjolkan mungkin bukan informasi tapi adalah visualnya ya, mungkin dalam bentuk gambar ya kan, dan malahan ada yang juga sudah masuk ke kartun ya, kartun, terus kemudian masuk di dalam cerita. Bahkan kita kan sering membaca koran di mana buku pelajaran SD ternyata ada cerita pornonya ya, itu kan sempat heboh ya. Nah, terus kemudian ada novel anak-anak ternyata porno ya. Jadi kan dari sejak kecil anak-anak kita sudah diberikan pemahaman yang keliru ya. Dan mungkin yang paling penting tadi seperti Bu Erni jelaskan adalah dampaknya. Nah, saya pernah membaca baru-baru ini ya bahwa dari pasien HIV ya di Indonesia itu yang paling muda itu kelas 1 SMP ya. Ada yang kelas 2. Banyak anak-anak yang masih usia sekolah sudah terkena HIV ya. Dan HIV itu bukan karena tertular jarum suntik atau apa, tapi karena hubungan seksual ya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau anak-anak kita itu tidak memiliki pemahaman tentang pendidikan seks yang baik ya, sehingga mungkin mereka tidak mengerti. Ya, pada saat mereka melakukan itu mereka tidak mengerti akibatnya. Baru setelah terkena mereka baru menyesal kan. Nah, jadi saya pikir sangat baik sekali ya gerakan yang dilakukan oleh Ibu Erni dan teman-teman ya, yang memiliki satu hati dan panggilan untuk memberikan pendidikan, memberikan pemahaman. Nah, mungkin juga anak-anak kita kan karena mereka pemahamannya itu visual ya. Anak-anak itu kan cepat kalau pemahaman visual. Ya, mereka bisa diberikan gambaran-gambaran yang dalam tanda kutip serem-serem ya. Maksudnya ada gambar-gambar kalau mereka melakukan ini akibatnya adalah seperti ini ya. Jadi paling tidak mereka sudah tahu dan mereka bisa membuat pilihan yang terbaik ya. Kemudian tinggal yang tadi ya Bu ya, parenting ya. Orang tua memberikan kasih sayang, memberikan perhatian sehingga tidak ada ruang bagi anak-anak untuk mencari hal-hal di luar yang semestinya gitu. Ya, saya pikir bagus sekali ya. Nah, kalau Ibu sendiri ya di rumah kan Ibu, apakah Ibu mengawasi anak-anak misalnya nggak boleh nonton film yang aneh-aneh atau mungkin main internet diawasi atau mungkin ditakut-takuti, ada nggak hal seperti itu Bu? Enggak sih, kalau saya sih tidak ditakuti karena kita nggak bisa seperti tadi Pak Yohanes katakan, kita nggak bisa 24 jam memantau anak kita. Dengan kondisi sekarang kadang-kadang tugas sekolah ya harus mau atau tidak mau mereka harus akses lewat internet ya Pak ya, mencari data atau tugas-tugas sekolah. Sehingga mau tidak mau, tetapi sebenarnya saya selalu memberi contoh kepada anak-anak saya memberikan pemahaman kepada dia. Otak kita, pemikiran kita ini seperti foldernya ya. Kalau folder kita banyak isi gambar, sehingga tidak akan muat untuk mengisi file yang lain gitu. Jadi kalau terlalu banyak dia lihat gambar, apalagi dalam konteks gambar-gambar yang tidak bagus, dalam konteks gambar-gambar pornografi, itu akan mempengaruhi proses belajar dia di sekolah, dalam masa proses belajar. Saya sendiri pribadi enggak mengawasi, tapi saya selalu katakan kepada anak-anak saya bahwa apapun yang dia lihat itu akan terekam dan itu tidak akan pernah terhapuskan. Kecuali oleh darah Yesus itu bisa menghapuskan. Tidak bisa terhapuskan. Apa yang pernah dilihat tidak terhapus. Saya selalu kasih contoh seperti kalau kita pergi berenang, Bu. Kita berenang tidak pernah ditulis di kolam renang atau di sampingnya dikatakan dilarang minum air kolam ini, nggak pernah ditulis. Paling ditulis dilarang kencing di sini, ya. Tidak pernah ditulis dilarang minum air kolam, tidak pernah. Tetapi apakah kalau kita tanya orang itu sengaja kalau haus langsung minum? Saya yakin tidak, karena orang itu tahu bahwa air itu tidak layak diminum. Demikian juga kita nggak bisa membendung media yang begitu luar biasa, mengeksplor yang namanya seks yang hari ini melalui internet, gadget, TV dan lain film apapun tidak bisa kita bendung.
tetapi ada cara. Kita harus bagaimana tugas kita sebagai orang tua melakukan parenting kita kepada anak-anak, bahwa mereka bukan tidak bisa, mereka nggak mau. Itu yang paling penting. Kayak orang berenang, dia yang nggak mau minum, bukan tidak bisa minum. Anytime dia bisa minum, sepuas-puasnya gitu. Tetapi menghilangkan dahaganya. Tetapi dia tidak mau. Itu yang kita perlu. Bagaimana membawa anak kita hari lepas hari, membawa dia untuk memiliki pemahaman yang benar, sehingga dia sendiri tidak mau. Bukan tidak ada kesempatan. Kesempatan selalu ada. Dan si jahat itu selalu akan mengikuti, dan kalau perlu disodorin terus gitu. Bukan hanya kepada anak-anak, bahkan orang dewasa pun ya Pak ya. Hari-hari ini kita lihat bukan hanya anak-anak, tetapi memang banyak anak-anak yang menjadi mangsanya. Mungkin saya share sedikit, 2 minggu yang lalu, bulan lalu ya kalau nggak, saya ke Nias ya. Saya ke Teluk Dalam di Nias. Sampai di sana itu kampung yang sangat dulu pernah gempa ya, gempa yang cukup berat di sana. Kami ada pelayanan di sana. Ternyata informasi dari tempat kami mulai di sana, di Teluk Dalam itu, di kampung yang sedemikian rupa, HIV-nya itu siaga 3 Bapak. Jadi bukan hanya di kota ya. Jadi sekarang memang iblis itu kerja lembur untuk merusak generasi. Ya, tidak ada cara lain selain kita ya ikut mengambil bagian, memberikan sedikit sentuhan lah supaya ya minimal terbendung. Kalau siaga 3 itu udah termasuk parah gitu ya Bu? Ya Pak Yohanes mungkin saya kurang begitu mengerti. Siaga 3 jadi memang sudah parah lah ya, sudah agak parah lah ya. Ada berapa siaga tuh Bu kalau boleh tahu? Biar mungkin pemirsa Oh kemarin juga saya hanya tahu. infonya itu aja, siaga 3. Ya kalau keadaan darurat tuh siaga 1, siaga 2, siaga 3 ya. Jadi sudah termasuk harus. Jadi kalau kita lihat itu di kampung, bukan di kota. Iya. Di kampung, Pedalaman tapi ya, di Bu, ya? pedalaman, namanya juga Teluk Dalam, di dalam sekali. Tapi di situ aja HIV-nya siaga 3. Iya. Kita bisa bayangkan sangat mengerikan. Ya kan, tidak ada cara lain selain kita sebagai orang percaya yang memiliki anak, mungkin kita jaga, saya jaga anak saya, tetapi saya kan tak mungkin bisa menjaga anak orang lain gitu. Tetapi kalau kita semua orang tua bergandeng tangan, kita mengerti, memahami apa makna parenting, memberikan edukasi dan lain sebagainya, kita bergandeng tangan bersama-sama sehingga anak-anak kita bisa bergaul dengan anak-anak yang orang tua juga paham akan hal itu. Wow, luar Membuat biasa lebih aman sekali. anak. Ya luar biasa sekali perbincangan kita, semakin hangat saja, tapi sayang sekali kita harus break sejenak untuk menyaksikan iklan yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami. Ya terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Malam hari ini kami mengangkat tema SBT Movement Batam. Mungkin pemirsa bertanya-tanya apa sih itu? Nah pemirsa bisa tanya langsung kepada narasumber kami dan kepada tamu kami yang sudah datang. Bila pemirsa mungkin memiliki permasalahan lain di dalam kehidupan Anda, jangan ragu lagi Anda bisa curhat kepada kami di 0819 081 77 771. Ya. Nah kalau dari pandangan Pak Bagus sendiri untuk mengajarkan anak tentang pendidikan seks itu bagaimana Pak? Atau mungkin Bapak juga mengawasi anak-anak Bapak atau memberi pengarahan? Ya sebenarnya
saya juga tidak ada yang mengajari ya. Dulu nggak ada yang mengajar saya pendidikan ya. Jangankan itu mau bertanya kepada orang tua juga kita malu kan, takut dimarahi ya. Kalau orang zaman dulu bilang itu porno kan, itu jorok, nggak boleh ngomongin itu tentang tubuh ya kan, apalagi tentang seks ya. Mengatakan seks itu aja mungkin nggak berani, kita nggak sampai. Tapi anak-anak sekarang kan berbeda ya, informasi, teknologi, bahkan anak saya yang kecil sudah bisa nanya itu ada berita di koran perkosaan itu apa ya, pelecehan itu apa. Nah, tentu kita kalau anak-anak zaman saya dulu dimarahin, nggak boleh ngomong pelecehan, nggak boleh ngomong perkosaan, ya kita ikut, kita nurut kan. Tapi kalau anak-anak sekarang dia akan mencari tahu dari Google ya, dia akan tanya sama Google apa itu pelecehan, apa itu perkosaan, dan Anda bisa bayangkan dari satu kata perkosaan tentu akan muncul tidak hanya kata-kata tapi juga gambar ya, bahkan ada mungkin video ya, video perkosaan dan lain sebagainya. Jadi ya saya mau nggak mau harus memilih untuk lebih baik saya yang menjelaskan. Lebih baik saya yang menjelaskan perkosaan itu apa, pelecehan itu apa, daripada nanti anak saya mencari sendiri informasi di luar, dan itu tidak bisa kita kontrol. Saya kan nggak bisa mengawasi 24 jam ya. Jadi dia juga bisa bertanya kepada temannya ya. Jadi dan film-film kita sekarang, film anak-anak pun sudah ada pasti adegan ciuman ya. Film anak-anak itu film Cinderella ya, film tentang apa, Putri Tidur dan lain sebagainya, yang kita lihat semua selalu dibumbui ya dengan hal-hal yang sebetulnya untuk usia anak-anak yang belum dewasa itu kan mereka belum waktunya ya untuk melihat pemandangan atau adegan seperti itu. Tapi ya itulah kenyataan yang harus kita hadapi, dan kita nggak mungkin mengurung anak kita dan kita larang nonton TV ya. Dan mungkin ada ya orang yang seperti itu, tapi buat saya sulit ya untuk bisa mengekang anak dengan informasi, mengekang anak karena anak itu juga lebih lama di luar daripada di rumah ya. Dari jam 1 sampai jam 3 dia di sekolah, atau sampai jam 2 berapa jam dia di rumah, sisanya tidur ya. Jadi kita harus mau tidak mau tidak boleh menanggapi secara emosional dan belajar untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak ya. Mungkin dalam hati kita kaget-kaget ya. Dalam hati saya juga kaget dengan apa yang anak saya tanyakan ya, hal-hal yang dia sampaikan. Bahkan misalnya anak saya sudah yang usia SD ya, sudah mengerti tentang menyukai temennya di sekolah gitu ya, temen ceweknya. Nah itu kan ada rasa ketertarikan secara seksual ya, kalau kita boleh ini kan. Sementara saya pada masa saya SD dulu, saya tidak mengenal hal yang seperti itu gitu. Nah ya ini memang zamannya sudah berubah dan kita harus juga menyesuaikan, dan kita nggak boleh alergi dan antipati yang pada akhirnya membuat anak-anak kita mencari informasi sendiri ya. Juga kita harus melihat ada penyimpangan ya, misalnya ada orang yang menyukai sejenis ya, sama jenis ya. Saya pikir juga kontribusi dari orang tua juga ada ya, di mana mungkin orang tua tidak memberikan kasih sayang yang baik ya, terus kemudian orang tua juga tidak memberikan gambaran yang benar tentang seks itu ya, tentang seks itu. Jadi mungkin juga bisa anak kecil yang sudah memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis karena dia masih dianggap kecil sehingga dilarang
Nah, Iya. itu nggak boleh, itu tabu, itu kotor. Kamu tidak boleh tertarik dengan teman kamu yang cewek misalnya, seperti itu. Akhirnya dia merasa bahwa itu kotor, itu tabu. Nah, dia pikir kalau yang tidak berlainan jenis itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, jadi ya kita nggak boleh reaktif ya. Saya berusaha memahami pada saat anak saya curhat lah ya, dalam tanda kutip curhat ya, walaupun usianya masih 10 tahun, bahwa dia naksir temannya, saya berusaha menanggapinya dengan positif ya. Tentu saya berikan pemahaman bahwa ya coba cari teman sebanyak-banyaknya ya. Fokus kepada berteman ya kan, jangan cuma berduaan ya. Kan sayang nanti masa kecilnya cuma berduaan terus, nanti rugi ya. Jadi hal-hal seperti itulah. Tapi kita tidak boleh, kamu tidak boleh ya pacaran, itu masa anak SD pacaran ya. Saya tidak mengatakan seperti itu, supaya anak saya tidak merasa tertekan dan tidak merasa bersalah gitu ya dengan apa yang dia alami. Itu kan sesuatu yang spontan ya. Ya mungkin itu dari saya. Ya, begitu sangat penting ya pendidikan seks gitu. Nah, bagaimana bila orang yang sudah hamil di luar nikah misalnya Ibu, atau mungkin dia menyukai sesama jenis, atau mungkin dia menyukai pasangan orang lain, apakah masih bisa pendidikan seks ini diajarkan kepada mereka? Kalau misalnya yang udah sebelum menikah sudah melakukan hubungan seperti itu, yang sudah kacau gitu. Tapi konteks usianya kira-kira? Ya, konteks usianya mungkin yang sudah dewasa-dewasa kan di zaman sekarang ini banyak yang hamil di luar nikah gitu ya, atau mungkin satu kos sudah hidup bersama, apakah bagi mereka pun masih bisa gitu? Maaf, bukan yang masih virgin saja yang mengetahui pendidikan seks, apa yang sudah kacau itu juga masih bisa menerima pendidikan seks seperti ini? Kalau pendidikan seks itu saya pikir tidak ada batas usia ya, sampai orang sudah usia dewasa pun ya perlu diberi pemahaman, karena kalau dia bergaul seks bebas artinya berganti-ganti pasangan, itu salah satu penyebab penyakit. HIV itu salah satu ya, ditularkan lewat hubungan seks gitu loh, yang berganti-ganti pasangan, sehingga dia harus diberikan pemahaman. Namun kalau yang tadi Bu Ane katakan bahwa mungkin hidupnya sudah kacau-kacau, hidup itu sebelum kita mengenal Tuhan, dalam konteks kita orang percaya belum kenal Tuhan, belum menemukan Kristus, cermin hidup kita itu sudah rusak, gambar hidup kita itu sudah rusak sebenarnya. Kalau kita lihat contoh di dalam firman Tuhan, bagaimana seorang wanita yang kedapatan berzina, ya, yang punya suami, yang ketemu Tuhan Yesus di sumur ya, Samaria, di situ dikatakan yang ini pun bukan suaminya, tapi dia masih ada suami yang lebih dari satu ya. Artinya hidupannya kacau. Karena apa? Karena gambarnya sendiri sudah rusak. Tapi pada saat kita ketemu dengan Tuhan Yesus, gambar diri kita menjadi diperbaiki oleh Allah, diganti. Gambar yang rusak itu diganti yang baru, sehingga hidup kita baru bisa hidup baru. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Kristus, maka kehidupan kita yang lama itu akan sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga kita pasti akan bisa memulai sesuatu kehidupan yang baru. Dalam konteks apapun, baik dalam seks, dalam kehidupan yang sekuler biasa, saya pikir itu salah satu kunci ya. Jadi kalau orang yang masih remaja sudah jatuh dalam dosa, bukan berarti habislah hidupnya, tidak. Masa depannya selalu ada sepanjang dia memandang Tuhan dan dia datang kepada Tuhan Yesus, sehingga waktu dia ketemu dengan pribadi Kristus sendiri, gambarnya yang rusak itu Tuhan gantikan dengan kehidupan yang baru, sehingga dia pasti bisa menatap masa depan yang lebih baik. Kami ada salah satu teman satu pelayanan juga, dia sebelumnya Dokter Andik juga gabung sama dia, Pondok Hayat di Surabaya, itu juga menampung banyak sekali anak-anak remaja yang hamil. Anak-anak ditampung, diberikan supaya mengembalikan jati diri yang rasa tercampakkan, harga diri yang sudah istilahnya sudah nggak ada lah ya, kalau apalagi sudah masih SMA, SMP, sudah hamil kemudian ditinggalkan, mungkin orang tua juga sudah malu, akhirnya ditaruh di tempat rumah singgah tersebut. Nah, disitulah dia mulai dibangun, baik secara
secara fisik ya sampai dia melahirkan, maupun secara mental dia, secara rohani dia harus perbaiki. Dan itu saya sangat meyakini di dalam Tuhan tidak ada jalan, tidak ada kata rusak dan tidak bisa diperbaiki. Masih ada kesempatan demi kesempatan. Oh, luar biasa sekali. Kami ingatkan kembali buat pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda mau bertanya-tanya pada tamu kita, Anda nggak usah sungkan lagi, nggak usah ragu, Anda bisa langsung ambil handphonenya, kirimkan SMS kepada kami di 0819 081 77 771, atau mungkin yang sudah tercatat di layar kaca Anda. Ya, nah kalau Ibu sendiri selama seminar mungkin ada pengalaman menarik apa, mungkin ada contoh kasus dari yang pendengar seperti itu, ada nggak Bu? Misalnya mereka menceritakan tentang respon mereka terhadap pendidikan seks ini. Kalau sejak 2010 sampai 2013 kami seringkali kalau melakukan seminar khusus untuk para anak-anak sekolah ya, anak siswa-siswi remaja, pada saat altar call boleh dikatakan 98% semua maju ke depan. Berarti kita sangat miris ya, prihatin sebetulnya. Anak-anak yang masih sangat dini ya, usianya sangat remaja, tapi mereka mungkin berpikiran dosa seks itu bukan berarti harus melakukan. Pikiran yang dicemari dengan hal-hal seks itu aja sudah jatuh dalam dosa ya. Mereka tantangan mereka maju ke depan, menangis-nangis anak-anak itu. Jadi kami merasa aduh luar biasa Tuhan menjamah mereka supaya mereka bisa kita bayangkan ya, kalau satu generasi masih SMP, SMA sudah sedemikian, kita nggak tahu ke depannya bagaimana pada saat mereka menjadi dewasa, menjadi orang tua, kita nggak tahu gambar apa yang dia mau bawa dalam hidupnya. Nah, sehingga saya pikir itu bagian dari panggilan kita untuk pelayanan seperti ini, supaya anak-anak kita bisa kita kawal untuk memasuki tahap baru dalam kehidupan berumah tangga mereka. Tetapi di dalam satu firman Tuhan di sini dikatakan di dalam Amsal ya, di dalam Amsal dikatakan itu mengenai orang muda dengan segala kebodohan, tetapi orang tua itu dengan rotan ya, didikan, tongkat didikan itulah yang menyelamatkan anak-anak kita. Jadi tidak ada cara lain. Kalau saya pribadi terhadap anak-anak, saya selalu memberikan, karena otoritas parenting itu to build authority sebetulnya, membangun otoritas kita. Saya berharap dan sampai hari ini ya, anak saya yang satu sudah mau selesai SMA, saya selalu kata pokoknya kalian tidak boleh pacaran sebelum tamat SMA, karena itu sangat mempengaruhi. Itu otoritas, sebagai orang tua kita harus memakai otoritas itu untuk menyampaikan tidak boleh, tidak ada cara lain, tidak boleh, pokoknya selama SMA sampai SMA tidak boleh pacaran. Karena belum survei membuktikan bahwa, saya lupa berapa persen, bahwa anak-anak jatuh dalam hubungan seks itu bukan dengan orang lain, dengan pacarnya sendiri. Kecuali kasus-kasus pemerkosaan yang seperti tadi Bapak katakan ya, apa itu diperkosa atau apa, itu beda. Tetapi kalau yang hubungan seks senang sama senang itu biasa dilakukan dengan pacarnya, bukan dengan orang lain. Oke. Jadi seberapa besar sih tanggung jawab orang tua sendiri dalam mengawasi anak-anaknya? Tema salah satu mini seminar kami, temanya The Greatest Responsibility, ya, tanggung jawab terbesar orang tua, yaitu bagaimana membawa anak kita sampai masuk ke altarnya Tuhan, di mana mereka akan masuk dalam satu pernikahan kudus. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab terbesar kita. Kalau menurut pandangan Pak Bagus bagaimana Pak? Seberapa besar sih Bapak kan punya anak, seberapa besar tanggung jawab Bapak terhadap anak-anak Bapak? Kalau boleh dibagikan ceritanya buat kami. Ya, kalau setiap orang tua tentu merasa bertanggung jawab ya. Karena anak itu kan anugerah dari Tuhan ya, yang harus kita jaga dan kita tidak boleh anggap sebagai beban ya. Jadi ya tentu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri ya, karena kita andalkan kekuatan sendiri, kita